Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa cara untuk melakukan perkembangbiakan tanaman, perbanyakan tanaman. Ada dengan cara generatif dan ada juga secara vegetatif. Di mana secara perbanyakan vegetatif ini ada beberapa teknik, antara lain yaitu seperti okulasi, stek, kultur jaringan, dan salah satunya cangkok. Nah, cangkok ini akan kami bahas pada kesempatan kali ini, dimana kita masuk yang pertama itu ada pada definisi pada cangkok. Nah, seperti yang dilansir pada Wikipedia, pencangkokan adalah suatu cara perbanyakan vegetatif tanaman dengan membiarkan suatu bagian tanaman menumbuhkan akar sewaktu bagian tersebut masih tersambung dengan tanaman induk. Jadi bisa kita katakan bahwa mencangkok ini merupakan cara menumbuhkan akar pada batang tanaman pada saat masih hidup, dan biasanya mencangkok ini dilakukan dengan menggunakan cabang atau ranting yang tidak terlalu besar. Namun seperti yang perlu kita ketahui bahwa tidak semuanya tanaman dapat dicangkok, tapi secara umum kita ketahui bahwa pencangkokan ini dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki batang keras. Baik, selanjutnya masuk ke dalam teknik mencangkok, di mana teknik mencangkok ini ada beberapa cara, beberapa teknik, dan secara umumnya yaitu cangkok sayat dan ada juga cangkok belah. Adapun tata cara dari pencangkokan sayat ini, yang pertama kita buat dua sayatan melingkar sebuah cabang dengan jarak antar sayatan 4 cm sehingga mencapai kambiumnya. Kemudian tarik, ambil kulit di antara kedua sayatan tersebut. Kemudian biarkan sampai 3 hari sampai bekas sayatan ini kering. Setelah bekas sayatan ini sudah kering, dapat diolesi dengan zat perangsang tumbuh. Kemudian tutup dengan media cangkok seperti sabuk kelapa dan bungkus plastik transparan dan ikat kedua ujungnya dengan tali rapia. Dan jangan lupa juga lubangi permukaan plastik transparan dan siram 2-3 hari agar media cangkok lembab. Setelah sebulan, biasanya akar ini mulai sudah tumbuh memenuhi media cangkok, dan saat itu juga cabang dipotong di bawah cangkok dan cabang tersebut ditanam pada media yang telah disediakan. Kemudian cangkok belah, di mana prosedur dari cangkok belah ini memiliki prosedur yang hampir sama dengan cangkok sayat. Yang perbedaannya hanya di awalan saja, di mana pembuatan yang pertama itu pembuatan luka menyerupai huruf V pada cabang yang dipilih. Setelah itu dibiarkan selama kira-kira 3 hari sampai mengering, kemudian olesi zat perangsang tumbuh akar dan tutup dengan media cangkok dan bungkus menggunakan plastik transparan, diikat kedua ujungnya dengan tali rapia. Setelah itu buat lubang kecil pada plastik dan disiram 2-3 hari sekali sehingga media cangkok selalu dalam keadaan lembab. Setelah itu, setelah sebulan akan ditumbuhi akar dan potong percabangan. Selanjutnya adalah sistem perakaran pada cangkok. Sistem perakaran pada cangkok yaitu pemotongan jaringan pengangkutan melalui penyayatan kulit cabang, berarti pembuangan lapisan kambium, ataupun pembelahan barang yang berarti pemutusan hubungan jaringan vaskular, akan menciptakan suatu fenomena bahwa zat-zat makanan atau fotosintat berasal dari bagian atas cabang yang disayat atau dibelah akan menumpuk pada tepi sayatan bagian atas. Dengan kata lain, fotosintat tidak dapat diteruskan ke bagian bawah daripada sayatan tersebut. Akibat dari penumpukan tersebut, maka kulit cabang di bagian atas sayatan akan membengkak karena terjadinya pembelahan sel yang cepat. Pembelahan sel ini dipacu dengan adanya auksin dan karbohidrat yang tertumpuk. Fotosintat yang sebagian besar berupa karbohidrat akan tertumpuk pada bagian yang disayat atau luka, pada tepatnya pada sayatan bagian atas. Pada bagian tersebut, kemudian akan terjadi diferensiasi sel-sel yang merupakan tempat inisiasi akar. Sel-sel terus mengalami pembelahan dan berdiferensiasi membentuk jaringan primordia akar. Pembentukan primordia akar yang kemudian terus berkembang membentuk akar biasanya terjadi pada jaringan dekat dengan jaringan pembuluh pengangkutan. Pada tanaman berkayu yang telah memiliki 2 lapis atau lebih pembuluh, floem dan xilem,
Akar-akar akan tumbuh dari jaringan floem sekunder atau pada pembuluh vaskuler, tepatnya pada kambium. Umumnya, perakaran cangkokan akan tumbuh atau mulai nampak setelah 1-3 bulan. Cepat lambatnya pertumbuhan dan perkembangan akar cangkokan dipengaruhi oleh keadaan fisiologis bahan tanaman dan faktor luar lingkungan. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan perakaran pada cangkok. Yang pertama, jenis tanaman. Pertumbuhan akar dari batang atau ranting tanaman yang bergetah umumnya lebih lama dibandingkan tanaman yang tidak bergetah. Yang kedua, media cangkokan. Media yang subur atau banyak mengandung hara mineral akan mempercepat proses perakaran cangkokan, terutama pertumbuhan setelah terbentuknya akar dan berkembangan selanjutnya. Ketiga, cara mencangkok. Umumnya, perakaran cangkok akan lebih cepat tumbuh bila mana teknik pencangkokan yang diterapkan adalah cangkok sayat. Waktu mencangkok. Musim penghujan merupakan musim yang baik untuk mencangkok karena mudah disiram dan lanjut transpirasi cukup rendah. Adapun kelebihan dan kekurangan metode cangkok, yaitu kelebihan. Kualitas dan mutu tanaman sama seperti tanaman induknya. Bibit cangkok bisa berbuah lebih cepat. Begitu pula pada tanaman hias bunganya cepat tumbuh. Bisa ditanam di pot jika tidak memiliki lahan luas untuk menanam tanaman. Pohonnya tidak terlalu tinggi. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Bisa ditanam di air yang dangkal seperti pinggir kolam ikan karena akarnya menyebar cepat di dekat permukaan tanah. Selanjutnya adalah kekurangan metode cangkok, yaitu bisa merusak tanaman induknya jika tidak dilakukan secara massal atau jumlah yang banyak. Tanaman lain bisa cepat roboh karena tidak mempunyai akar tunggang atau serabut. Tanaman induk bisa cepat rusak karena banyak cabang atau ranting batang yang dipotong. Umumnya lebih pendek dibandingkan tanaman induk. Bagian tanaman induk yang hanya bisa dicangkok jumlahnya sedikit atau terbatas. Yang terakhir, mencangkok tanaman hanya bisa diterapkan pada tanaman dikotil. Itulah hasil presentasi dari kami mengenai metode cangkok. Sekian dan terima kasih.